Ketiga, kita bangun generasi unggul, anak-anak kita melalui makan bergizi gratis. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat, dengan gizi terpenuhi. Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Program makan bergizi gratis telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kali ini kita akan bergeser sedikit dari kasus ijazah palsu sahabat ya, atau dari kasus yang menimpa Panci CS. Tapi kita akan membahas terkait soal kebijakan MBG Bapak Presiden Prabowo. Jadi sahabat-sahabat bisa membayangkan di negeri yang katanya sudah menuju Indonesia emas ini, ada hal yang sangat menarik dipertontonkan oleh pemerintah sahabat. Kalau kita bicara soal MBG, salah satu unit di sana itu ada yang tukang antar makanan atau sopir sahabat ya. Itu digaji 3 juta rupiah per bulan, kurang lebih lah seperti itu. Tentu itu tidak salah, artinya itu sangat luar biasa. Tapi yang kita sesalkan karena kemudian fakta real di lapangan itu masih ada guru yang mendidik masa depan bangsa digaji ratusan ribu sahabat. Dan apa yang saya sampaikan ini, saya mohon maaf kepada Pak Prabowo, mohon maaf kepada pemerintah ya. Ini bukan satire, ini realita kebijakan bos. Dan kita disuruh tepuk tangan dengan ini semua karena nama programnya ya memang mulia, makan bergizi gratis. Ya tentu untuk hal yang baik lah, untuk kepentingan generasi kita ke depan. Cuma kan yang menjadi pertanyaan adalah gratis untuk siapa? Bergizi untuk siapa? Dan kalau kita lebih dalam lagi pertanyaannya, siapa yang justru kelaparan di balik kebijakan ini? Ironisnya, yang berisiko kena gizi buruk justru bukan murid sahabat, tapi gurunya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa masih ada guru yang gajinya itu di kisaran 300.000 sampai 700-an. Nah, sementara kita kalau melihat negara lain, ini bukan berarti kita membanding-bandingkan ya. Atau jangan juga ada yang mengatakan ini Indonesia bos, bukan Jepang, bukan Finlandia. Benar. Tapi kan secara universal otak sama. Masa tidak bisa digunakan otak ini untuk memikirkan supaya kebijakan itu berkeadilan untuk semuanya. Contoh misalnya di negara Finlandia. Di negara Finlandia itu tidak punya program makan gratis yang heboh dikampanyekan. Tapi hasil PISA mereka konsisten di papan atas sahabat. Kenapa itu terjadi? Ya karena di Finlandia guru digaji secara profesional, elit. Profesi guru lebih selektif dari seorang dokter di sana. Dan guru tidak boleh honorer seumur hidup. Sebab negara mereka percaya bahwa kalau guru sejahtera, muridnya otomatis terurus. Dan ini sudah diteliti oleh ahli bahwa kualitas pendidikan Finlandia ditopang oleh status sosial dan ekonomi guru yang tinggi. Jadi bukan program yang sifatnya populis. Jadi di sana itu betul-betul logikanya jalan. Kami tidak memberi makan murid lebih dulu, tapi kami memberi makan martabat gurunya. Nah, lain lagi misalnya kalau kita melihat di Jepang. Jadi di Jepang itu dia punya program makan siang untuk anak sekolah. Tapi beda dengan program di Indonesia. Kalau di sana
selain murid, guru pun ikut makan bersama. Artinya makan siang bagian dari pendidikan karakter. Jadi guru digaji layak dan stabil. Dan tidak ada guru yang harus mengurus pekerjaan lain. Misalnya dia ngajar sambil jadi tukang ojek, dia ngajar misalnya sambil dagang. Tidak ada itu. Jadi betul-betul fokus. Dan bahkan tidak ada di sana guru yang menunggu honor sampai berbulan-bulan. Tidak ada itu. Profesor Akira Sakai, pakar kebijakan pendidikan Jepang, menyebut bahwa program gizi tidak berdiri sendiri. Ia bagian dari ekosistem keadilan pendidikan. Nah, kita coba bandingkan dengan Indonesia. Nah, silahkan sahabat-sahabat mau lihat sendiri realitas hari ini program MBG. Program MBG atau makan bergizi gratis, saya kira secara konsep tidak salah. Karena apa? Ilmu gizi juga kan sepakat dengan itu, bahwa yang namanya anak sekolah yang hidup cukup nutrisi itu jauh lebih fokus. Artinya prestasinya bisa meningkat. Dan Profesor James Heckman yang merupakan seorang yang pernah menerima Nobel Ekonomi ya, itu menyebutkan bahwa investasi gizi dan pendidikan usia dini adalah merupakan investasi dengan return tertinggi, sahabat. Tetapi ini kan masalahnya bukan dari persoalan niat. Masalah ada di prioritas dan keadilan struktural, sahabat ya. Karena faktanya terjadi ketimpangan di lapangan. Itu harus diakui, tidak bisa ditutupi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, fakta bahwa sopir logistik MBG itu 3 jutaan per bulan kurang lebih ya. Sementara gaji honorer 300.000 sampai 700.000 per bulan. Bahkan ada yang dibayar per jam. Ada guru juga yang mengajar sambil ngojek karena untuk menutupi kebutuhan. Ada guru yang mengajar sambil ngutang. Ini yang paling berat, karena pasti tidak akan fokus mengajar karena yang dia pikir adalah utangnya. Tentu inilah yang menjadi pertanyaan sederhana bagi kita. Apakah negara sudah mendidik murid atau sudah memiskinkan guru? Nah, itu kan pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah. Karena itu Michael Pollan, seorang pakar reformasi pendidikan dunia, menegaskan, sahabat, bahwa sistem pendidikan tidak akan pernah lebih hebat dari kondisi gurunya. Mau anak makan bergizi tiap hari, kalau gurunya stres, gurunya kurang gizi, gurunya kerja sambilan, hidup dalam ketidakpastian karena honorer yang sudah lama tanpa ada pengangkatan, maka hasilnya pendidikan tetap stagnan. Inilah penyakit klasik sebenarnya yang ditimbulkan dari kebijakan yang sifatnya populis, supaya enak dikampanyekan, cepat viral, tapi dangkal secara struktural. MBG itu kebijakan visual menurut saya. Anak makan, kamera siap, menjadi headline berita. Sementara kesejahteraan guru, reformasi gaji, standarisasi honorer, perlindungan profesi itu tidak intragenebel, sahabat. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, ketimpangan boleh saja ada, tapi itu jika hanya menguntungkan kelompok paling lemah. Nah, sekarang ini kita jujur, apakah guru adalah kelompok kuat? Ataukah apakah guru ini termasuk kelompok paling lemah? Lalu kenapa rantai logistik ini tidak aman? Sopir lebih sejahtera, tapi guru tetap hidup di bawah garis yang sangat layak. Dan kalau ini disebut adil, maka sebaiknya kamus keadilan perlu direvisi. Profesor Andy Hargreaves memperingatkan kita semua bahwa guru yang diperlakukan tidak adil akan kehilangan moral, sahabat. Artinya mengajar sekedar rutinitas dan idealismenya hilang. Dan pada akhirnya pendidikan hanyalah formalitas. Dan ini lebih berbahaya dari anak yang telah makan siang. Karena anak lapar masih bisa ditangani, tetapi ketika guru patah semangat, generasi yang akan rusak. Oleh sebab itu, sekali lagi pada Pak Prabowo,
Saya hormat kepada Bapak. Saya tahu program ini sangat mulia. Tetapi masalahnya Pak Prabowo, ini bukan soal MBG ada. Tapi masalahnya MBG berjalan sendiri tanpa reformasi gaji guru. Tanpa keadilan anggaran pendidikan. Tanpa keberpihakan kepada profesi pendidik. Ini seperti membangun dapur megah, tapi membiarkan kokinya kelaparan. Yang terakhir yang saya mau sampaikan sahabat-sahabat sekalian, program makan bergizi gratis ini boleh lanjut. Ini betul-betul dari dalam hati saya ini, saya ungkapkan ini untuk Pak Prabowo supaya mudah-mudahan ditonton. Tetapi tanpa keadilan untuk guru, tanpa kesejahteraan pendidik, tanpa reformasi struktur, maka itu bukan kebijakan visioner, melainkan kebijakan kosmetik. Hati-hati Pak Prabowo, rakyat hari ini itu sudah cerdas. Pemerintah dan negara, ayolah jangan sibuk mengurus isi piring murid, lalu lupa mengisi dompet guru. Sebab guru yang lapar tidak akan mampu mencerdaskan bangsa, yakin itu. Dan jika pemerintah masih merasa ini adil, maka bukan gurunya yang perlu gizi tambahan, tapi akal kebijakan yang perlu nutrisi moral. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.